Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa maulana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qablahu qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Haris radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajul yawmal qiyamati fayulqa fin nar fatadriku aqtabu batnihi fayaduru aw fayaduru biha kama yaduru al-himaru fil riha'i raha fayajtami ilayhi ahlun nar fayaqulun ya fulan malak lam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fayaqul bala kuntu amaru bil ma'rufi wa la atihi wanha 'anil munkari wa atihi. Muttafaqun alaih. Alamat penasal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-tayyibah wa aidan fi hadha sabah al-mubarak. Ana sa'idun jiddan limada insyaallah ta'ala sanabhas ta'ala kaifa yani nadhariyatud da'wah wa aidan tatbiqatuha khasatan fi hadzal yawm aw fil yawm. لماذا هذه مهمة؟ لأن عرفنا اليوم كيف أحوال المجتمع اليوم. المسلمون يمكن يظنون أنهم من المتقين والحقيقة لا يعرفون كيف مثلا يعني من العقيدة الصحيحة وأيضا العبادة المقبولة والمعاملة يعني تسمى أيضا يعني المدلولة والمسحوحة. The first, let's say to our God, He is Lord of the world. And the second, peace and praise to the true idol. The true idol for the world, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To his followers, to his families, also to all mankind in the world. Allahumma salli wa sallim alayhi. Today, and extremely, because we can start and we can begin and we can join in our program. I think our program today is very amazing. Why? Because I think we will be the missioner. We will be the khatib or a da'wah. Wa da'wah
the dawah or the mission is the important for us and the sign for the khair ummah. Kama qala Allah azza wa jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Actually, I will speak in English or Arabic, but our president said all activities, specifically in masjid or the institution, must in bahasa. So I'm Indonesian and I love bahasa. Oke, terima kasih Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya di program yang luar biasa sekali, Bapak Haji Syukur Slamet yang mengundang saya. Tapi saya lihat dari muka-muka itu kayaknya saya agak minder nih, agak malu. Ini kayaknya senior semuanya nih. Saya baru mendapat saya agak mirip Ganjar gitu ya. Karena ini memang apa ya, keturunan gitu ya. Jadi saya lahir di tahun 1979 ya, jadi sekarang sudah genap ke 45 tahun ya, udah hampir separuh ini ya. Baik, jadi saya Syukur Slamet ini beliau luar biasa sekali, dan juga Fathan Mubin ini juga sangat luar biasa. Mungkin mudah-mudahan tidak salah mengundang orang nih ya. Jadi saya diberikan amanah untuk katanya ngajarin, kalau bisa bahasa Sunda, seorang Sunda lah ini mah ngajaran anak murid ngojai gitu. Jadi ngajarkan nama anak angsa itu untuk berenang. Ya padahal ini udah pakar semua, udah nyelam semuanya nih kayaknya gitu ya. Nah baik, jadi mungkin ya saya akan sharing, mungkin lebih banyak juga review yang namanya itu muhasabah gitu ya. Dari murojaah kalau di tahfiz Al-Quran. Jadi kita murojaah terkait dengan how important the dakwah in the world today. Kayak gitu ya. Jadi seperti apa sih? Jadi karena apa? I think the intention is more important than others. Ya, kenapa? Karena banyak sekali orang ketika bicara tentang dakwah, ketika bicara tentang khutbah, ya ada orang itu memang amplop itu nggak penting. Penting isinya biasanya. Nah kadang juga udah penting juga sekarang udah biasa, sekarang udah ditransfer biasanya. Atau udah pasang apa QRIS kayaknya tuh. Ya kali ini aja gitu ya. Baik. Nah jadi saya berbicara mungkin sedikit, kebetulan saya juga dengan Pak Syukur juga kemarin 2020 berapa ya, 3 kali ya, 2020 angkatan ke-18 itu untuk standarisasi dai Majelis Ulama Indonesia. Kalau tadi ada Bapak Ustaz, Bapak Guru mengatakan, oh saya bukan Ustaz, saya guru. Ya saya juga guru juga. Kebetulan tahun 2008 itu saya sertifikasi untuk guru IPS. Kemudian 2010 itu sertifikasi dosen. Jadi dari 2010 sampai sekarang itu ya makan uang negara. Jadi dari 2008 berarti yang itu artinya ya mungkin ini juga kalau menggunakan kata-kata Majelis MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu juga sering sekali mungkin sebagian ada wah ini kayaknya apa namanya dai Islam negeri ini kayaknya. Tapi enggak, insya Allah apa namanya saya adalah insya Allah akademisi, jadi insya Allah akan se-open mindset mungkin. Kebetulan saya tadi 2010 itu sertifikasi dosen saya itu adalah perbandingan madhab. Nah, gitu. Perbandingan, jadi kalau lihat, ini tampaknya kayak udah jenggotan aja, udah cimak aja nih, udah beda. Maaf saya, mungkin don't judge a book by cover. Gitu ya. Jadi kalau Pak Syukur ini luar biasa sekali nih gitu ya. Nah jadi don't judge a book by cover. Saya sangat open mindset, dan nanti banyak juga di YouTube saya dari buku. Sekarang itu memang di laptop saya sekitar 325 gitu ya. Jadi target itu tadinya itu 5 kali umur saya. Jadi kalau umur itu 60 berarti 60 kali 5 berarti 300 buku. Ya itu diterbitkan. Kalau yang tidak diterbitkan atau diterbitkan secara indie itu biasanya sangat-sangat ideologis biasanya itu. Jadi nggak semuanya, diterbitkan gitu ya karena ideologis. Baik ya. Oh ini sebagai pengantar saja ya. Kemudian saya tinggal di saya mengajar di Institut Frederick Kuala.
kebetulan juga dipercaya untuk menjadi direktur untuk pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ya, sehingga inginnya sih kegiatan-kegiatan seperti itu tetap berjalan dan there is no charge maybe, ya, except for food, ya, because there is no free lunch. Siang gratis, ya. Mudah-mudahan nanti kalau presiden jadi itu bisa makan siang gratis plus susu, jangan lupa. Iya, susu. Ya baik, ya baik. Nah itu ya, jadi ketika bicara tentang jadi kebetulan kalau khutbah Jumat, kemudian kalau ngomong kebetulan memang suka ngomong gitu ya, jadi senang cerita gitu ya. Oh kayaknya orang Bojonegoro ini kayaknya suka pantun juga nih. Kita mulai dari pantun dulu nih. Saya sebenarnya sukanya berdiri. Ya karena biasa kalau laki-laki harus berdiri. Kalau berdiri berarti itu ya lemah berarti itu ya. Dan saya biasa berdiri begini, saya sebenarnya tapi kayaknya nggak sopan deh. Ya baik, saya mau baca pantun dulu nih. Ya, oke, pantunnya pantun agak beda dikit, ini teman dari Melaka nih. Ya jadi katakan itu kapal dagang dari seberang. Salah muatan kayu meranti. Dari Cijeruk saya datang untuk para ustaz sekalian yang budiman dan baik hati. Udah duduk enak kayaknya. Takut nggak sopan gitu ya. Baik, bapak sekalian, jadi saya diberikan amanah untuk membahas tentang menjadi dai dan khotib profesional. Ya, nah kalau kata-kata profesional langsung nih berarti adalah sesuatu yang sesuai dengan profesinya. Is a missionary a profession? Apakah dai, dakwah, mubalik, khotib itu adalah profesi? Wah, profesi bukan ya? Profesi lah dikatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Jelas tuh, ya. Bahasa itu berarti sebuah profesi, tetapi profesi yang justru sangat mulia. Oke, ya. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagai motivasi bagi kita ya untuk bersemangat dalam berdakwah. And today, if we talk about the mission, of course, not only about the speech, talking, ya, tapi juga bisa dengan dakwah bil kitabah wa aidan al muhimmah, yakni dakwah bil harf, ya kan? Nah, oke, saya mulai dengan motivasi di surat Fussilat ini yang sudah sangat umum sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Kayaknya kalau saya terjemahkan juga kelihatan ya, lagi udah bisa juga. Jadi ternyata ahsanul qaul yaitu adalah apa? Da'a ilallah, but not enough. Gak cukup. Ya, kita tuh gak cukup kalau cuma istilahnya apa? Hanya ngomong doang. Kenapa di sini ada apa? Wa amila shalihan. Ada amalnya juga. Ya, jadi bukan cuma dakwah enggak, harus amal juga. Ya, walaupun ya dakwah itu juga bagian dari amal juga ya Pak Syukur ya. Ya, jadi berbicara tentang dakwah ini adalah kemuliaannya. Ya, dan yang nomor 2 ini adalah ringkasan ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana ahsanul qaul, itu yang pertama. Yang kedua adalah kunu rabbaniyin, jadilah rabbani, dai yang rabbani. Apa itu? Bukan yang mencari mari masuk organisasi saya, mari masuk madhab saya, mari masuk ke aliran saya, mari masuk ke partai saya. Bukan, tetapi jadilah rabbani, orang yang betul-betul apa? Aslim taslam. Apa mungkin di surat An-Nisa 59, atiullah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat pertama bicara tentang fadilatud dakwah. Wa ayat as-tsani ini berbicara tentang bagaimana materi
Ya, jadi esensi dari dakwah itu adalah kunu rabbaniyin. Sedangkan yang ketiga itu berbicara tentang apa? Bagaimana takdir, ancaman. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi ada muhasabahnya juga. Ini untuk menjaga, ya, as we know that nobody perfect. Kullu bani Adam khata'un. Ya kan? Tapi kemudian apa? Kalau bahasanya adalah seseorang yang dia dianggap perfect sempurna, padahal dia memiliki banyak kekurangan. Ya, nah dari sini kemudian muhasabah, review mungkin untuk kita sebagai ternyata oke, dakwah itu terus berjalan ya dengan berbagai hal, tapi kita juga memperbaiki diri kita terus menerus. Ini juga sama, ini terkait juga dengan bagaimana sunnah Nabi memberikan sebuah apa ya, ancaman. Kenapa? Kalau dalam Islam itu ada dua, ada khauf, ya rasa takut, ya yang itu gimana adanya ancaman. Yang kedua itu adalah roja atau harapan. Oh tadi harapannya itu adalah ahsanul qaul, ya merupakan kewajiban. Nanti adalah amal dari Nabi dan Rasul, mendapatkan ajrul azim. Kemudian juga yarfa'ud darajat. Tapi di sisi lain justru ini hadisnya boleh dibaca. Kelihatan sekali salah satu dari orang-orang yang cumanya bisa ngomong doang. Ya, tapi masih penting sih ngomong daripada diem gitu ya. Diem daripada ngomong, pulang-pulang setruk lagi. Naudzubillah gitu ya. Banyak banget penyakitnya setruk. Setruk begitu banyak apalagi setruk gitu ya. Masya Allah. Naudzubillah. Ini sunnahnya baik. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kenapa sih kita harus belajar teknis, kenapa kita harus belajar untuk bagaimana dakwah? Yang pertama kita pandu dengan fenomena juhala. Ya ini saya bikin buku judulnya itu ini air mata lelaki biasa. Jadi air mata lelaki biasa itu bukan yang romans, bukan yang apa laki-laki yang lemah, bukan. Tapi justru salah satu dari hasil pemikiran saya terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat. Bagaimana masyarakat itu ya beda aliran, beda golongan, beda madhab, itu kadang bermusuhan, tidak mau kenalan. Bahkan sama seperti awal dari pertumbuhan madhab dalam Islam. Laki-laki perempuan madhab, laki-laki madhab Hanafi tidak boleh menikah dengan perempuan madhab Syafi'i. Ya kemudian madhab yang Hambali ya tidak boleh menikah dengan madhab Maliki. Itu dulu sudah terjadi. Dan in the fact today hari ini juga seperti itu. Belum lagi saling menyalahkan, saling menganggap itu dirinya itu benar dan lain sebagainya. Punten ini mohon maaf itu terjadi. Artinya apa? Artinya bahwa ini perlu diperbaiki. Jadi ada masalah internal umat Islam, ada masalah eksternal. Ya kemudian juga kebutuhan akan dari yang profesional seperti Pak Azhar Syukur nih ya. Di YouTube-nya Masya Allah saya lihat ini ya. Jadi dakwah di YouTube, sekarang dakwah di TikTok, dakwah mungkin ada namanya snack video, itu adalah bagian dari juga dakwah. Ya dan dakwah sekarang semua serba instan. Ya 15 detik 1 menit dakwah itu. Jadi kenapa orang itu paling cepat memangnya, gak usah lama-lama gitu ya. Gitu cepat juga kayaknya ini ya, ngebut dengan ini ya. Jadi kemudian dai khotib yang ada juga, kalau ini karena sebagai khutbah Jumat kan harus paham tuh tentang rukun dan syarat Jumat. Tapi ini kayaknya udah bisa semuanya, jadi mungkin saya skip aja lah. Nah yang paling penting ini ada sektarian dan terlalu ta'asub dengan madhab dan golongannya, sehingga kadang umat itu jadi bingung. Ya belum lagi nanti partai yang memecah belah mungkin gitu ya. Kemudian golongan sebagainya ini dipikirkan sendiri aja lah ya. Oke, ini yang kita bahas di panjang nih sebenarnya nih. Ini kayaknya sebentar, kalau saya biasa 2 jam nih. Bicara tentang definition, kemudian dasar hukumnya, kemudian keutamaannya, kemudian teknik khutbahnya, kemudian tip and tricksnya, dan juga kendala. Ini akan lebih kurang sekitar 35 slide. Ya, dan nanti kita kasihkan aja gratis gitu ya. Nanti kalau mau konsultasi juga boleh. Atau mungkin kayak langsung dijadwalkan kayaknya nih. Jadi kan udah senior semuanya nih. Baik, saya mungkin cepat ya, waktunya ini belum nih 30 menit nih. 30 menit waktunya ini ya. Ya,
Nanti yang kalau itu kasih tahu aja ya. Oke, terus 10 ya. Baik, ini tentang khotib penceramah dengan dai dan mubaligh ya. Minimal harus tahu ya bahwa khutbah itu adalah sebuah fenomena min asratis sa'ah. Banyaknya khutbah itu adalah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Berarti Pak sesungguhnya kalau mau medicine sedikit biar kiamatnya agak lama gitu. Ya, jadi karena tanda akhir zaman itu adalah banyaknya khutbah sementara ulamanya itu sedikit. Nah, itu ya. Jadi khutbahnya banyak, ulamanya sedikit. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ini. Kalau tadi di awal itu adalah sebagai awal, kemudian ini ada selengkapnya. Kenapa sih kita harus berdakwah? Kita boleh lihat ya. Silakan. Mau diputar gimana? Ya, baik, kepada abang sekalian. Ya, lanjut. Ya, baik. Nah, bapak sekalian, jadi ini review biar kita tuh semangat dan style dalam berdakwah itu beda-beda. Saya sudah ngomong itu.